Baik teman-teman, bertemu lagi di channel saya Eko Prasetyo. Kali ini saya akan membuat UPS mini DC ke DC dari 12 volt, keluarannya tetap 12 volt dan 5 volt. Jadi ada dua keluaran. UPS ini saya khususkan untuk backup atau cadangan pada router dan HTB. Jadi kita yang menggunakan router dan HTB bisa dicatu atau disuplai dari UPS mini ini. Kemampuan dari UPS mini ini adalah sekitar 4 jam, jadi lumayan bagus untuk mengatasi pada saat mati lampu. Mari kita ikuti untuk merakitnya, dan saya harapkan vlog pada saat ini, pada kali ini berguna bagi kita semua. Kita mulai. UPS mini yang akan kita buat itu beda dengan yang biasanya. Ini untuk kapasitasnya agak lumayan besar. Kalau pakai UPS mini yang pakai kit kecil itu hanya 3 ampere. Pernah saya bebani outputnya dengan step down supaya bisa outputnya bisa 2 begitu maksud saya. Ternyata dia tidak mampu. Jadi karena saya ingin membuat UPS mini ini dengan dua keluaran, yaitu satu 12 volt, kemudian yang satu 5 volt. 5 volt nanti untuk konsumsi HTB. Ini HTB nya 5 voltnya nanti untuk konsumsi HTB. Kemudian yang dibutuhkan adalah, pertama saya pakai box X4. Ini box X4. Kemudian saya hanya menggunakan 6 baterai yang sudah saya pilih. Kira-kira ini tegangannya rata-rata lumayan bagus ya, masih 4 volt. Kita paralel 2, jadi nanti 6 ini di paralel 2 terus di seri. Jadi 3S 2P ya. Baterainya nanti kira-kira kapasitas 4 Ah ya, katakanlah ini rata-rata 2000 mAh rata-rata. Nanti kita paralelkan 4 ya. Kemudian yang kita butuhkan bracket untuk pemegang baterainya. Kemudian saya pakai BMS juga biar nanti baterainya terisi rata dan keluarannya input outputnya nanti kalau dia drop dia tidak menguras habis baterai ini. Saya pakai BMS nya 3S ini ya, BMS nya 3S. Kemudian saya pakai switch ATS nya ini, tapi ATS nya ini bagus, bisa ngecas juga. Ini ada diodanya untuk cas, jadi kalau dia listriknya dapat 12 nya dapat tegangan, nanti keluarnya pakai input. Kalau ini inputnya nanti lepas, dia pakai baterai. Jadi ini ada masukan ini pak. Nah, ini DC, ini baterai, ini keluarannya. Jadi ada relaynya. Kita pakai tipe ini. Kemudian saya pakai step down 2596 untuk HTB-nya nanti untuk 5 voltnya. Kemudian cek DC untuk inputnya. Kemudian colokan ini nanti kita bedakan aja. Kalau yang ini kan input tengahnya 2,5 ya, 2,5 itu biasanya untuk HTB. Tapi ini pun untuk modem nanti bisa, supaya nanti nggak tertukar. Yang satu saya pakai yang 2,1, jadi ini beda ya. Beda. Yang satu 2,5, ini 2,1. Kemudian ini plat untuk nyambung baterai, timah, kemudian fluk, alkohol. Yang ini kalau diperlukan aja. Kemudian ya ini alat-alatnya. Ya. Jadi saya mau pakai UPS mini ini yang agak powerful, jadi nggak seperti yang
kitnya kecil itu kadang-kadang kalau dibebani lebih dari 2 ampere dia drop atau malah justru terbakar. Dan dengan baterainya yang agak besar maka kita bisa buat lama. Kalau ini mau diperbuat besar lagi ya baterainya diparalel lebih banyak lagi, tapi nanti poknya lebih besar dan kapasitas ini masih cukup. Kalau sampai saya kira sampai 10 ampere mungkin masih cukup ini ya. Jadi ada relainya. Oke, kita mulai. Baterai tadi sudah saya pilih ya. Kalau bisa baterainya itu tegangannya sama. Caranya dicas dulu ya, dicas dulu, dipilih yang tegangannya sama. Karena apa? Karena ini nanti kalau seri atau paralel, maka nanti yang tegangan yang besar itu akan mengisi yang kecil. Demikian kalau di seri juga, tegangan yang kecil akan terisi oleh yang besar. Jadi nanti antar baterai itu malah bisa jadi panas ya. Kapasitasnya usahakan sama. Ini tidak sama ya, tapi hampir sama, rata-rata 2000 mAh. Asalkan ini kemampuan arusnya mendekati, tidak apa-apa. Ini saya bedakan, ini identik, ini identik, ini agak kecil, tapi tidak terlalu besar, hanya 4 komanya ya, 4 koma sekian aja yang kurang ya. Jadi kita nanti ini kita paralel, ini plus, kemudian minus, ini min, ini plus lagi, oke, plus, min, plus. Kita masukkan, nanti kita paralel. Weldernya kita bisa pakai spot welder ya, cuman kalau nggak pakai spot welder, nggak punya spot welder nggak masalah, saya pakai ini aja, pakai apa namanya ini, plat penyambung ini yang kita ukur dan kita potong. Kita buat potongan sampai 6. 1, 2, 3, itu 2, 3 bawahnya 6 ya, benar. Kalau pakai kabel gimana? Bisa, sama saja pakai kabel bisa. Plat tadi saya lapisi timah dulu, tapi supaya gampang kita kasih fluk dulu ya, cukup lembab saja, nggak usah basah. Oke, sudah dikasih fluk, kemudian kita lapisi dengan timah. Supaya apa? Supaya nanti nempelnya ke baterai itu gampang, nanti tinggal ditekan-tekan aja dan nempel ke baterainya. Nah, nanti baterainya apakah bisa solder? Bisa, selama kita pakai fluk yang bagus bisa. Ini sudah 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baterainya. Kita kasih fluk aja lembab sedikit aja, asal lembab aja, nggak perlu basah. Ini penting ya fluk ini, karena logam di baterai itu keras. Oke, lapisi juga timah sedikit tipis-tipis supaya plus dengan plus udah nempel gitu. Ini saya pakai solder normal lah 40 watt harusnya, supaya bisa maksimal kalau pakai plat begini. Sekarang sebaliknya, kita kasih lembab-lembab saja, nggak usah basah. Nah, ini ada keraknya ya, bekasnya, nggak dibuang nggak apa-apa, tapi kalau saya agak risih lihatnya ya, bersihkan dulu. Kenapa? Kerak itu kadang-kadang ternyata solderan kita nggak mateng. Langkah berikutnya adalah memperkirakan pemasangan BMS ya. B plus nanti dapat baterai plus, B1 dapat seri yang nomor 1, baterai yang di seri yang pertama setelah ini. Kemudian B min nanti baterai min, terakhir min, kemudian B2. Dan dari ini baterai 1, baterai 1 ke 2, baterai 2 ke 3. Ini kan hanya ada 3 nih. 1, 2, 3, yang 2 kan di paralel.
Oke, kita cari posisi B min negatif, B min negatif, B1 ini baterai 1, baterai 1 nanti di seri ke sini, sehingga di sini baterai 2 ya, ini baterai 2 nanti nyambung ke sini, bisa ini nyambung ke sini. Ya, baterai 2 ini pas. Oke, ini baterai 2 nanti, ini kan di seri. Terus B plus, nah ini dapat plus. Untuk merekatkannya saya pakai double tap. Kemudian ini main, B main, ini main. B1 baterai 1 sukses ini, B2 baterai 2, B plus. Oke. Ini terusnya. Pasti nempel tanpa solder, meskipun sakit solder. Oke, kita edit dengan plus. Oke, sudah. Sekarang kita tambah lagi, kemudian B plus, ini plus. Kita tambah lagi. Nah, sekarang kita tinggal nyambung ke sini, hati-hati nyambungnya. Ini B min, supaya ini nggak bertegangan. Kalau sudah di seri nanti kan bertegangan, bahaya. Kita sambung-sambung ini aja dulu. Oke, kita cek lagi. Mulai dari mana? Dari B min ya. Ini B min. B min masuk baterai negatif. Ini baterai 1 masuk baterai 1. Baterai 1 nanti di seri ke baterai 2. Ini nanti di seri sini. Di sini baterai 2 di seri lagi ke baterai 3. Ini sudah B2. BT2. Ini plusnya. Oke, tinggal nyambung. Nah, ini yang di seri. Ini mau kita seri masing-masing lebih bagus. Ini ke sini, ini ke sini. Ini 2 ke 2. Ya, akan sangat bagus. Tapi kalau males ya kita ambil 1 aja. Plat segini dilewati 4 ampere dia tidak panas, masih tidak panas. Saya akan buat sambungan serialnya ya. B1 ini nanti positif ke negatif B2. Saya kepingin arusnya bagus, maka ya saya buat sambungannya 22. Jadi kita bikin 4. 2 supaya ini arusnya benar-benar kuat. Nggak saya lapisi dulu, nggak apa-apa. Teman-teman, ini sudah saya seri ya, sudah saya gabung. Kita cek lagi. Ini memastikan seri ini harus hati-hati betul, karena kalau salah nanti terbakar ini. Makanya ini nyambung untuk serial ini terakhir. Sekarang kita ukur B1, B2, B3 12, sekian. Keluarannya sekarang kita cek keluarannya. Ya, 12,05. Berarti ini sudah benar. Tinggal dipasang kabel. Pasang kabel, ini plus. Ya, ini plus. Maaf. Ini plus, ini min. Nanti kabel ini sekaligus untuk cas maupun untuk output ya, cas maupun output. Kemudian ini ada terminal biasanya untuk suhu.
kita sambungkan kabelnya, kita habisi dulu ya. Jadi sudah selesai. Ini sambungannya, ini BMS-nya di sini. Kalau kita punya plastik sering, kita masukkan plastik sering, lebih aman lagi. Kita sekarang menghubungkan step down ini ke baterai ya, ke keluaran baterai. Ini nanti untuk keluaran 5 voltnya. Nanti diperkuat lagi dengan lem bakar.
Kita perkuat lagi dengan lem bakar ini karena ini sifatnya permanen ya. Kira-kira nanti seperti ini. Ini switch UPS nya, ini step down nya, baterainya nanti di tengah. Ini saya mau perkuat lagi dengan lem bakar dulu. Ini saya kasih lem bakar dulu. Sebelum saya lem, saya pastikan dulu rangkaian ini bekerja baik. Ini adalah adaptor 12 volt ya. Ini adaptornya. Saya coba, saya colokkan ke sini. Dia harus menggerakkan ini dan nanti lampunya nyala. Oke, lampunya nyala. Ini adalah lampu GPS, ini lampu step down. Kalau kita ukur 12,4 volt. Ya. Di sini berapa step down-nya? Step down-nya di sini 11 volt. Nah, kita kurangi sekarang karena untuk konsumsi 5 volt. Sembilan, 8. Nanti saya mau buat 5,2 lah segini supaya ada toleransi sedikit. Oke, gini. Ini sekarang ini sudah 5 volt. Ini 5 volt. Yang ini 12 volt ya. Dan ini pakai adaptor. Oke, saya matikan dulu. Untuk baterai saya pakai double tape, tapi kalau nanti saya bisa juga dikuatkan dengan lem bakar juga nggak apa-apa supaya tidak kocak. Saya kasih lem bakar. Sekarang saya pasang dan ini kuat. Nah. Ya. Jadi ini switch UPS nya ini bisa sampai 10 ampere lebih ya. Kemudian masuk ke BMS baterai, kemudian outputnya ada dua, yang 12 ini dengan diameter tengah 2,1 dan 5 volt ini yang 2,5 yang besar tengahnya. Ini nyala. Kenapa? Karena step down-nya terhubung ke baterai. Sekarang kita hubungkan ke charger bawaannya atau adaptor bawaannya. Nah, ini sekarang nyalanya 2. Ini dari adaptor bawaannya. Kalau saya lepas mati, relaynya bunyi klik. Kalau saya pasang, ini nyala. Output 5 volt nyala. Ini yang 12 volt. Karena ini adaptornya 12,43. Ini yang 5 volt. 5,19. Ini kalau untuk menyalakan, pokoknya untuk menyalakan HTB seperti ini. Ini HTB-nya nyala. Tinggal kita tutup, dikasih label supaya nggak telah salah. Dan ini 5 volt, ini 12 volt. Ini kalau kita lepas, dia masih nyala. Rangkaian ini tinggal mencoba. Ya. Kalau pakai 2,1 di sini nggak masuk, jadi aman. Kalau pakai yang colokannya 2,5 HTB ini aman. Pengetesan terakhir kita mencoba ini
saya kasih untuk 5 volt ya. Memang kedip kalau yang ini. Rewel 12 volt. Kalau saya lepas, dia kedip sebentar. Ya. Tegangannya tegangan baterai sekarang. 12 volt lagi. Kalau dia nyerap 1 ampere bisa 4 jam kan. Oke, terima kasih. Kita coba. Teman-teman, mari kita coba hasilnya. Ini UPS-nya. Ini nanti kabel colokan inputnya. Ini 2 keluaran, yang colokan kecil untuk 12 volt, yang lubangnya besar untuk 5 volt. Ini tidak bakalan tertukar. Jadi lebih baik memang dikasih tulisan, tapi ini tidak bisa tertukar. Jadi HTB-nya aman. Kemudian ini HTB-nya. Ya, kemudian ini rotornya. Kita sambungkan ke rotor. Ini dulu. Kalau saya sambungkan ke rotor nyala sudah, karena ini sudah ada tegangannya. Kemudian ini ke HTB. Nah. Kemudian ini cas bawaannya, bawaan rotor saya colokkan. Kemudian casnya ini masuk ke UPS. Kemudian yang rotornya 12 volt ke rotor 12 volt, tidak bakalan tertukar, karena kalau ke HTB dia nggak muat colokannya. Rotornya sekarang nyala. Kemudian saya masukkan ke HTB nya nyala. Kemudian kabel datanya, FO nya, fibernya saya masukkan. Nah, sudah nyala dan datanya sudah jalan. Ini nyala, rotornya nyala, HTB-nya nyala, rotornya nyala. Sekarang kalau listrik mati, saya makan listrik mati berarti tidak ada input, tidak ada tegangan. Kita lepas. Ya, dia ada kejutan sedikit. Ya, kemudian kembali nyala. Ini tidak pakai tegangan masukan, atau seperti saya katakan listriknya lagi padam, listriknya mati. Maka pada saat listrik mati, ini HTB-nya tetap nyala, rotornya tetap nyala. Baiklah teman-teman, itulah tadi cara merakit untuk UPS mini dengan keluaran 12 volt dan 5 volt. Kalau ada saran atau pendapat atau pertanyaan, silahkan nanti ya ditulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan channel ini atau video ini bermanfaat, dan saya bisa untuk mengembangkan channel ini rakitan-rakitan sederhana untuk kita semua yang tentunya berguna. Terima kasih, sampai ketemu.